Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisanih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aminu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Wa qala liman busiri fi burdatih, ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana, ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Tuhanku, minta duit satu koper. Cukup nggak Pak? Satu koper cukup nggak? Oh, kurang. Ya Allah ya Tuhanku, minta duit satu koper buat pergi haji, sisanya beli Fortuna. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Tuhanku, beli minta duit satu meja. Banyakan lagi nih. Satu meja tadi satu koper, sekarang satu meja. Ya Allah ya Tuhanku, minta duit satu meja buat bangun rumah, bahagiain orang tua. Ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatiha. Khatam Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillah hadratihi wa sallallahu alaihi wa sayyidina Abu Bakr Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, wa sallim wa furihim wa darajatihim fil jannah. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina hadha, Allahumma rzuqna fi majlisina hadha ya Allah, wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibail kiram, jamaah
salat subuh Masjid Jami Al-Hikmah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan DKM dan pengurus Masjid Al-Hikmah, Abangda Ustaz Haji Bastian Rauf, dan juga beserta seluruh staf dan jajarannya, jamaah, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah senantiasa masih berikan kita sehat, panjang umur, istiqomah untuk sama-sama melaksanakan sholat secara berjamaah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah keharibaan Imamul Anbiya, Sayyidul Asfiya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, sahabat yang agung, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan seekor burung hudhud. Ya, burung yang dimana nanti akan menjadi delegasi daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kepada seorang ratu yang memiliki kerajaan yang begitu sangat besar. Akan banyak dan panjang kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka nanti kita akan bisa memetik hikmah dari sebuah kisah ini, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan bisa mengambil dari sekian banyak pelajaran kisah-kisah di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama patutlah kita bersyukur kepada Allah karena saat ini kita ada di waktu yang terbaik. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini adalah pekerjaan yang terbaik. Waktu yang terbaik maksudnya adalah kita melaksanakan sholat, yang sholat subuh ini adalah sholat yang paling afdol di antara 5 waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apalagi kita melaksanakan dengan cara berjamaah. Karena patutlah kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kita berkah hidup kita, rezeki kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan yang terbaik selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga DKM memfasilitasi kita untuk sama-sama menuntut ilmu, mengkaji ilmu, yang dimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, apalagi kita ngaji nih di mana orang masih terlelap tidur. Betul Pak? Betul Pak? Orang masih terlelap tidur, kita udah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita juga menyempatkan beberapa saat, beberapa waktu ikhlas duduk untuk menuntut ilmu. Yang kita meniti jalan dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda. Kita jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Pak, dalam kisah ini begitu banyak nanti yang bisa kita ambil pelajaran. Kita akan mulai. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah An-Naml, surah ke-27, nanti dibuka juga di rumah masing-masing.
Ya, dari ayat 20 sampai dengan ayat 22. Allah menceritakan tentang kisah seorang nabi, yakni Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan keagungan, kebesaran. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali Hujatul Islam, beliau juga memaparkan kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah berikan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kedudukan kerajaan yang sangat agung, yang sangat besar. Mudah-mudahan putra putri kita, anak-anak kita diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, kita pengen anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga ketika beliau diberikan kedudukan oleh Allah bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan kepada Nabi Allah Sulaiman, itu tidak akan pernah lagi diberikan kerajaan tersebut setelah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan bala tentara kepada Nabi Allah Sulaiman, dan bala tentara yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman tidak akan pernah lagi dimiliki oleh manusia setelahnya. Allah berfirman di dalam surah An-Naml, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqadda tayra faqala ma li la arada al-hudhud am kana minal ghaibin. Law adhibannahu adzaban shadidan aw lu'adba'annahu aw la ya'tiyati bisultanin mubin. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memeriksa pasukan bala tentara beliau yang sangat besar, lalu beliau berkata, mengapa aku tidak melihat seekor burung hudhud? Yang menjadi pertanyaan kita, Pak, kenapa yang dicari hudhud bukan binatang yang lain? Padahal bala tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu baik dari burung, dari binatang-binatang buas dan lain sebagainya itu sangat banyak. Pernah nggak terbesit di pikiran kita, kenapa yang dicari oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu seekor burung yang bernama hudhud? Nanti hudhud Nabi Allah Sulaiman juga ada namanya, Pak. Kemudian beliau berkata kepada bala tentara yang lain, mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir di antara rombongan pasukan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Ketika beliau tidak melihat hudhud, lalu ada ucapan yang disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Pasti akan aku hukum ia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ini ucapan ancaman daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kepada hudhud. Apa kronologisnya yang menyebabkan hudhud tidak ada di antara rombongan pasukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Dalam kisah 38 Al-Quran ini diceritakan, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setelah membangun kota Baitul Maqdis, selesai beliau membangun kota tersebut, sebagai rasa syukurnya kepada Allah, Nabi Allah Sulaiman mengajak bala tentaranya untuk ibadah, pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kronologis awal, Pak. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman membangun kota Baitul Maqdis, beliau mengajak dan pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, digambarkan begitu sangat besar kekuatan pasukan daripada Nabi Allah Sulaiman ketika perjalanan dari negeri Syam menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Allah Sulaiman dan rombongannya
berhari-hari beliau melakukan perjalanan. Dalam satu hari perjalanan beliau memberikan makan untuk pasukan dan bala tentaranya, sehingga beliau menyembelih dalam satu harinya itu 30.000 ekor binatang. Saya mau tanya Pak, kalau di masjid kita Idul Kurban, Idul Adha, ada sapi 50 ekor sapi, kita bingung naruh kandangnya di mana. Betul Pak? Belah kiri udah, sebelah kanan udah, sebelah kiri buat kambing, yang kanan udah penuh sama sapi. Itu 50 kita bingung naruhnya. Nah, satu hari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memberikan makan pasukan bala tentaranya itu 30.000 ekor. Nggak usah ditanya kandang yang segede mana Pak. Ini begitu besarnya pasukan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kandangnya segede mana ya? Saya juga nggak tahu dah kandangnya segede mana itu. 30.000 ekor itu terdiri dari 5.000 ekor sapi. Pak, 5.000. Ini kalau dikumpulin sekomplek penuh sama kambing, sama sapi. Betul Pak? 5.000 onta dan 20.000 ekor kambing. Jadi totalnya dalam satu hari menyembelih 30.000. Subhanallah. Nah, setelah beliau melakukan perjalanan ibadah dan sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya dari kota Mekah Al-Mukarramah ke negeri Yaman. Nah, disinilah asal atau awal muasal. Ketika Nabi Allah Sulaiman belum sampai di kota Yaman, beliau berhenti sejenak. Beliau berhenti di kota San'a namanya. Yang beliau lihat kota ini sangat indah, sangat bagus, sehingga beliau meminta kepada bala tentara untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan kota San'a. Kita dari sini, dari Larangan pergi ke Bandung, belum sampai Bandung ada tempatnya indah, kita biasanya minta sama keluarga berhenti dulu dah. Biasanya ngapain kalau berhenti kita Pak? Selfie, betul. Sekarang selfie dulu, ngopi dulu bentaran dah. Kita lihat itu pohonnya pada enak, pemandangannya enak. Nah, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meminta kepada pasukannya untuk berhenti sejenak, menikmati kota San'a yang sangat indah. Juga selain beliau ingin melaksanakan ibadah, juga memberikan makan kepada bala tentaranya. Nah, kemudian bala tentaranya berhenti semua membangun tenda kemah. Nah, disinilah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tidak menemukan di mana ada sumber mata air. Nah, kalau kita ada di satu tempatnya enak, tempatnya bagus, air nggak ada, repot apa enggak Pak? Apalagi ibu-ibu, mau nyuci susah, mau masak susah, mau ngapa-ngapain susah. Di rumah kalau lagi mesin air mati, kita lagi ada di mana-mana pasti ditelepon sama istri kita, "Bang, pulang dulu Bang." Emang apa? Pokoknya pulang, jangan banyak alasan dah. Nyuci kagak bisa, betul. Nyuci piring kagak bisa, no pada numpuk, baju udah pada bau. Emang apa? Direndemin doang, belum dicuci. Buruan dah Bang, pulang dah, benerin no mesin air. Betul. Saking pentingnya air. Mau cebok susah katanya, udah abang pulang dah. Ya udah pulang kita. Nah, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mencari seekor burung hudhud, pasukan bala tentaranya yang lain banyak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada burung kecil Pak. Burungnya kalau kita lihat tuh ada jenggernya warna-warni, dari pala sampai ke bawah leher coklat, lewat dari pala ke bawah itu pangkal lehernya ke bawah warna-warni lagi, burik-burik. Itu burung hudhud. Ternyata hudhud Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau dapat mengetahui di mana oase sumber mata air. Subhanallah. Makanya sama makhluk jangan
kita semena-mena kenapa Allah Subhanahu wa taala telah berikan masing-masing ma'diyah kelebihan, betul Pak? Hudhud Allah berikan kelebihan dapat menguasai atau mengetahui di mana asal sumber mata air. Jadi kalau Hudhud sudah nunjukin di situ ada sumber mata air, maka pasukan yang lain ini akan bertugasnya yang lain. Tugasnya menggali di mana sumber yang sudah diberitahu oleh Hudhud. Siapa nama burung hudhudnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Namanya Ya'fur. Siapa Pak? Ya'fur. Ini di sekolah kita dulu madrasah, saya juga nggak dikasih tahu ini namanya siapa. Tapi dikisahkan, diceritakan. Namanya Ya'fur yang dipanggil oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Seperti apa Ya'fur ketika beliau terbang kemudian mengetahui di mana oase sumber mata air? Seperti kalau kita ngelihat ada air di bawah kaca. Subhanallah. Kalau air ada, kita ada kaca, itu akuarium. Ada akuarium, itu air kan kelihatan banget, betul Pak? Jadi walaupun air itu ada di lapis tanah pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, ini Hudhud Allah berikan ketajaman matanya dapat mengetahui di mana sumber mata air. Nanti pasukan jin yang nanti akan menggali, dan kecepatan pasukan jin menggali di mana sumber mata air seperti orang sedang menyembelih seekor binatang. Lama apa cepat? Ada ayam, saya pegangin badannya, Bapak pegangin lehernya, palanya, baca bismillah, saya potong. Cepat apa lama? Ya secepat itulah pasukan jin ketika diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk menggali di mana sumber mata air. Nah disinilah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mencari di mana Hudhud. Apakah enggak ikut ini merombongan? Kagak kelihatan. Ini bahasa kita, bahasa Betawinya begitu. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adba'annahu aw la ya'tiyati bisultanin mubin. Andai kata dia kagak ada di rombongan atau dia enggak termasuk yang ada, ini kata Nabi Allah Sulaiman, aku akan hukum dengan hukuman yang berat, akan aku sembelih dia, kecuali ia membawa datang kepada aku dengan alasan yang jelas. Ternyata Pak, ini Hudhud kalau bahasa kita orang larangan ayab-ayaban. Lagi enak nih orang pada berhenti, pasukan yang lain berhenti karena tempatnya indah. Hudhud ngeloyor aja, enak terbang udah. Wah tempatnya bagus, dia lewatin, ternyata kelewatan dari pasukan bala tentara yang lain. Singkat cerita, ternyata Hudhud sudah sampai di sebuah kebun, yang kebun tersebut ada di antara kerajaan milik seorang ratu yang bernama Bilqis. Ini enak-enakan, orang suruh berhenti, enak aja udah ngeloyor. Orang disuruh sembahyang keenakan tidur. Suruh bangun subuh. Ya, subuh jam jam 4 lewat 15 atau 18 menit misalnya. Keenakan tidur. Ya. Nah kemudian ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ya'fur ini ketika sampai di perkebunan Ratu Bilqis berjumpa dengan burung sejenis Pak. Hudhud juga, tapi yang ada di perkebunannya Ratu Bilqis. Siapa namanya? Namanya A'fir. Jadi kalau burung hudhudnya Nabi Allah Sulaiman namanya Ya'fur, burung hudhud Ratu Bilqis namanya A'fir. Nanti ceritain boleh sama anak kita Pak. Tahu nggak ya kenapa demikian? Kita ceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul agar dijadikan teladan buat anak-anak kita, agar jangan sampai anak-anak kita setiap hari nontonnya TikTok aja TikTok. Betul Pak? Mainnya game, bapaknya udah puyeng banget, udah ngaturnya udah kagak bisa. Pagi megang handphone, sekolah pakai handphone. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah mulai, walaupun seminggu 2 hari masuk,
Kata ibunya, mendingan dah, pala gua udah kagak puyeng banget. Dan setiap hari ngomelin bocah. Kalau anak satu lah anak tiga-tiganya megang handphone. Udah gitu bukan belajar, apa baik dimainin, betul nggak? Nah kalau soal handphone, pinteran anak kita sama orang tua. Kadang-kadang orang tua mencet mah apaan aja, yang penting gua bisa telepon aja. Lah anak kita apa aja dimainin. Makanya orang tua pada pusing, apalagi ibu-ibu. Makanya Bu, ini pelajaran juga buat kita, lebih kita menghargai guru. Betul nggak? Lah emang enak, gampang jadi guru, susah. Di sekolah kadang-kadang kita kemarin-kemarin barangkali tidak menghargai guru, apalagi guru ngaji di kampung kita yang kadang-kadang sebulan dibayar ngaji setiap hari. Kalau sekolah kursus berani bayar banyak, bayar lebih, ngaji 20.000, udah gitu telat, bayar 3 bulan sekali. Sangka ustadz pada kagak makan kali itu. Kita lebih menghargai guru. Kenapa susah mendidik anak? Kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, betul. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk mendidik sendiri, ngomel mulu. Udah, makanya di sini Pak, itu kita belajar dari kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah kemudian Ya'fur ini sampai di perkebunan dan Ratu Bilqis bertemu dengan Afir, terjadi dialog. Nah kalau singkatnya kita ambil sebuah ilustrasi, ini kongko di berdua. Bukan kita doang demen kongko sama ngopi. Ketemu temen di pos, benteri dulu dah, bentaran deh. Mau mana bang? Mau ke depan, mampir dulu bentaran. Ada kopi, udah bikinin 2. Yang satu masih panas, ya udah gue ngopi bentaran dah. Ini Ya'fur enak terbang. Kemudian beliau ketemu dengan Afir, terjadi dialog. Afir nanya sama Ya'fur, wahai Ya'fur, dari mana asalmu? Kata Ya'fur, aku berasal dari negeri Sam bersama dengan rombongan Sulaiman. Afir nanya, siapa Sulaiman? Beliau adalah seorang nabi, kata Ya'fur, yang diberikan oleh Tuhannya kekuasaan. Beliau memiliki bala tentara, bukan cuma dari golongan manusia, dari golongan bangsa jin, dari golongan binatang buas, semua tunduk kepada rajaku, yakni Sulaiman. Ini ceritanya Ya'fur lagi bangga-banggain rajanya. Nanti juga sama, si Afir bangga-banggain ratunya. Kadang-kadang kita ketemu sama teman lama, enggak ketemu teman sekolah, pas ketemu udah pada tua. Ketemu, alhamdulillah, kawan udah lama gak ketemu, ngobrol lama. Itu yang kita banggain, yang ditanya pasti bocah. Betul Pak? Punya anak berapa sekarang? Alhamdulillah anak kita mau 13. La ilaha illallah, banyak amat. Yang satu udah begini, yang 2 begini. Betul apa enggak? Kita banggain anak kita, tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ya'fur sama Afir Pak, bangga-banggain rajanya. Ya'fur banggain Nabi Allah Sulaiman, Afir banggain Ratu Bilqis. Kata Ya'fur, rajaku luar biasa, bala tentaranya banyak, besar, bahkan kendaraan beliau angin, yang dimana ketika Tuhannya memberikan mukjizat kepada rajaku, angin akan berhembus sesuai dengan keinginan Sulaiman. Jadi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman tuh Pak, punya karpet itu terbuat dari kayu yang lentur. Jadi kalau beliau mau pergi ke satu tempat, tinggal merentahin aja angin pergi ke barat, maka angin akan berhembus sesuai dengan keinginan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Angin pergi ke timur, sama. Makanya ada film yang dia mengambil ide dari Nabi Allah Sulaiman. Film apa? Jin dan Jun. Betul. Pakai karpet terbang tuh jadi ininya anak-anak kita, tontonan anak kita. Padahal memang sudah ada Nabi kita, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam punya karpet yang terbuat dari kayu yang lentur. Beliau akan pergi kemana beliau inginkan, dan angin akan berhembus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah kemudian Ya'fur bertanya kepada Afir, Afir, siapa penguasa di negeri ini? Tempatnya begitu indah,
kata Afir, penguasa di negeri ini adalah seorang ratuku yang bernama Bilqis. Rajamu tidak akan bisa mengalahkan daripada ratuku. Emang apa? Kata Ya'fur nih, emang apa ngomong begitu? Kata Afir, rajaku, ratuku bukan seorang ratu tunggal. Di istana ratuku terdapat 400 raja yang masing-masing memiliki istana. Subhanallah. Jadi Bilqis ini Pak bukan ratu tunggal Pak. Jadi di istananya Ratu Bilqis itu ada 400 raja yang masing-masing raja, kata Afir, memiliki istana. Tuh, masing-masing raja memiliki 13.000 panglima perang. Dari masing-masing panglima perang memiliki 100.000 pasukan yang begitu sangat hebat dan luar biasa. Jadi kalau ada 400 raja punya 13.000 panglima perang. Dari masing-masing 13.000 panglima perang punya 12.000 pasukan yang gagah dan perkasa, dan masing-masing raja memiliki istana yang terbuat dari yakut, permata dan lain sebagainya. Maka seluruh daripada raja-raja tersebut yang paling tinggi Ratu Bilqis. Itu kata Afir. Kata Ya'fur, udah dah, nih kita ngobrol di sini doang kagak enak. Kongkok kagak ada makanannya, kagak ada kopinya, cuma air putih doang. Ya mendingan kita ngeloyor aja deh, kita ngeliatin. Kata Afir, ayo, diajak Ya'fur untuk mengelilingi daripada istananya Ratu Bilqis. Dilihat sama Ya'fur. Dan inilah nanti yang akan menyelamatkan daripada Hudhud membawa berita kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dilihat semua, oh iya ternyata rajanya, ratunya, kekuasaannya begitu sangat besar, begitu sangat luar biasa. Ketika sore hari, kemudian disinilah kemudian Ya'fur teringat, oh iya, main udah kebangetan lama ini keenakan. Ya ternyata aku sudah melewati daripada rombongan daripada rajaku Sulaiman. Akhirnya Ya'fur minta izin kepada Afir untuk kembali ke rombongannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah kemudianlah di sini para mufassir ketika menafsirkan ayat lau adzibannahu adzaban syadida, pasti akan aku hukum dia dengan hukuman yang berat. Di antara para mufassir menafsirkan hukumannya, pertama Ya'fur akan dicabutin bulu-bulunya. Lalu dicabutin, setelah cabut bulunya dijemur di terik matahari, digigitin sama semut. Tuh, nih hukumannya. Atau disembelih, hukuman yang paling berat yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman kepada Ya'fur. Nah kemudian ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ingin menghukum kepada Hudhud ini, maka daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman, aku telah akan menunda daripada hukumannya ketika Hudhud memberikan kabar atau memberikan alasan yang jelas. Lah kemudianlah di sini Hudhud menyampaikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, famakatha ghaira ba'idin faqala ahbattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bin naba'i yakin. Tidak lama kemudian datang Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu Sulaiman dari negeri Sabah membawa sesuatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Nah, di sini Pak, dalam bingkai tasawuf ini kita bisa mengambil pelajaran dari sekian kisah yang begitu sangat panjang nanti ke depannya. Apa pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil? Hakikat daripada Hudhud yang lalai atas perintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam,
itu digambarkan seperti seseorang yang lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hud-Hud mendapatkan hukuman akan disembelih. Maka ketika seseorang yang lalai, dalam bahasa agama disebut dengan ghaflah, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai atas perintah Allah? Tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan zikir kepada Allah yang di dalam hari-harinya ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Maka Allah akan hukum manusia-manusia tersebut hukuman yang Allah berikan ketika wafat, maka diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atau Allah akan berikan di dalam dirinya ketidaknyamanan. Allah berikan harta tapi enggak bersyukur. Padahal harta yang Allah berikan kepada dirinya, yang telah Allah titipkan kepada dirinya, sudah melebihi daripada hamba-hamba yang lain. Tapi hatinya penuh dengan kegelisahan, enggak pernah qanaah, enggak pernah ngerasa cukup. Kira-kira ada yang begitu enggak, Pak? Ada enggak yang begitu, Pak? Kalau ada yang begitu, mulailah mengintrospeksi diri. Kenapa Allah tidak berikan ketenangan? Bahwa dia pasti sering lalai, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya untuk mengembalikan rasa kasih sayang Allah, sebagaimana Hud-Hud yang awalnya akan diberikan hukuman kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi karena Hud-Hud memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Sulaiman, ia ingat kembali kepada rombongan Nabi Allah Sulaiman, yang itu pada akhirnya mengembalikan rasa kasih sayangnya Nabi Allah Sulaiman kepada Ya'fur. Tidak jadi diberikan hukuman kepada Ya'fur, bahkan Ya'fur dijadikan delegasi oleh Nabi Allah Sulaiman untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis, Raja Balqis, yang dimana nanti diajak oleh Nabi Allah Sulaiman untuk masuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita lalai kepada Allah? Apa caranya agar bisa kita kembali mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lain, yang pertama memperbanyak istighfar. Sebab dengan istighfar itu kita mengakui kesalahan kita, kelalaian kita, kelemahan kita, kedhaifan kita. Memperbanyak istighfar sambil kita meresapi, merenungi, ya Allah, kemarin dosa saya udah banyak banget. Sholat saya tinggalin, urusan dunia yang saya anggap remeh. Ya padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah memerintahkan kita, akhirnya kita tinggalin. Ketika kita ingat itu, kemudian kita mau kembali lagi kepada Allah, banyaklah membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Pak, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah membaca istighfar, maka yang tadinya Allah murka, Allah ingin memberikan kita azab, maka Allah tunda azab tersebut. Allah tunda murkanya Allah, dan Allah kembali turunkan rahmat. Kenapa? Hambaku mau kembali lagi kepada aku. Jadi setelah banyak istighfar, yang kedua adalah melakukan banyak kebaikan.
dan berakhlak mulia kepada manusia, sebagaimana Hudhud membawa kabar gembira kepada Nabi Allah Sulaiman dengan menceritakan kisah di negeri Sabah. Jadi digambarkan ketika setelah kita kembali kepada Allah, melakukan istighfar, banyak berbuat baik. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya. Yang tadinya banyak dosa, banyak kesalahan, Allah tutupi kesalahannya, dosa-dosanya. Sebagaimana sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, salasatun man kunna fihi satarallahu alaika nafawadhulahu jannah. Maka manusia ada 3 perkara yang ia akan ditutupi aibnya. Bahkan bukan hanya Allah tutupin aibnya, Allah berikan pengampunan dosa lalu dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Padahal dosanya banyak, udah lalai, udah banyak dosa, tapi kata Nabi dosanya ditutupin sama Allah, diampunin dosanya. Salasatun man kunna fihi satarallahu alaika nafawadhulahu jannah. Yang pertama, rifqu bidhaif wa safaqatu 'alal walidain wa ihsanu 'ilal mamluk. Berbuat baik kepada orang lain. Ya udah gitu, udah nyadar banyak dosanya, kita berbuat baik sama tetangga, sama teman, sama kawan, lemah lembut terhadap orang-orang yang di bawah kita. Yang utama di antara tengah-tengah yang tadi kita sebutkan hadis Rasulullah, yakni berbakti kepada orang tua. Akan meredam murka Allah ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, menghargai orang tuanya, jerih payah apa yang dihasilkan untuk orang tuanya, maka rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya. Begitu sangat luar biasa kedudukan orang tua. Ridullah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ketika Allah mau murka tapi orang tuanya ridho, ya toh lu mah begini juga gue merido sama lu, itu Allah bakal ridho. Kalau orang tua kita udah ridho, yang kita cari adalah keridhaan orang tua. Orang tua ridho, maka Allah ridho. Orang tua murka, Allah murka. Walaupun ibadahnya udah baik banget, sama orang tua nyakitin mulu. Kata orang tuanya, Tom, lu mah kagak ada bener-benernya. Mulut lu nyakitin hati gua banget, perasaan gua akit, sampai diiris-iris ini romannya. Itu kagak dapet rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya udah banyak, haji 3 kali, kayak Haji Madid pergi haji mulu misalnya, tapi orang tuanya sakit hati, meneteskan air mata bukan karena bangganya, karena sakitnya. Nah, disinilah hadirin yang bisa kita ambil pelajaran bahwa ghaflah manusia, lalainya manusia untuk mendapatkan rahmat dari sisipan kisah burung Hudhud dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam adalah mengembalikan rahmat, mengembalikan kasih sayangnya Nabi Allah Sulaiman yang tadinya ingin menghukum, akhirnya ditunda hukumannya, bahkan memberikan beliau tugas baru. Karenanya ketika kita lalai kepada Allah, maka senantiasa setelah kita beristighfar, kemudian kita berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga adalah banyak mengingat Allah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tariqah diajarkan zikir itu ada 2. Ada zikir zahar, ada zikir khafi. Zikir zahar, zikir yang kita baca dengan kita keluarkan suara kita dari lisan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka saat kita zikir penuh dengan penghayatan, keikhlasan. Karena zikir yang kita baca itu akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir khafi yang kita sebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah di dalam diri kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari kisah yang singkat ini nanti akan berlanjut bagaimana Ratu Bilqis dan kekuasaannya
Lalu bagaimana burung hudud menjadi delegasi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan bagaimana surat Sulaiman untuk Ratu Bilqis, dan masih panjang-panjang lain sampai akhirnya nanti dipindahkan kerajaan Ratu Bilqis oleh pasukannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Karenanya kita akhiri kajian pagi ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-amanu min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi barakati al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.